Good morning, everyone. How are you today? Good morning, sir. Morning, sir. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Great. So, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman semua. Jadi, hari ini kita itu akan melaksanakan kelas online bahasa Inggris dengan materi recount text. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi, boleh tolong diperhatikan dulu online class rules yang ada di layar Zoom kalian. Nah, pertama ini pastikan kalian kamera tetap on ya, supaya saya tuh bisa melihat kalian aktif atau enggak dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya mikrofon harap tetap di mute, kecuali nanti Sir panggil namanya untuk berbicara. Selama sesi ini kita akan fokus pada interaksi lisan. Dan jangan lupa gunakan fitur raise hand jika ingin mengajukan diri untuk menjawab pertanyaan secara lisan. Paham ya teman-teman semua? Paham, sir. Oke, so hari ini kita memiliki 4 target utama yang kita akan pelajari, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur recount text, membedakan informasi tersurat dan tersirat, lalu menganalisis urutan peristiwa kronologis, serta mengevaluasi isi teks secara lisan. So, bisa kita lihat di sini tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada fungsi sosial dan struktur. Kita akan membahas tentang fungsi sosial dan struktur utama dari recount text itu sendiri. Yang kedua, informasi tersurat dan tersirat. Kita akan membedakan informasi tersurat atau eksplisit dan tersirat atau implisit dari teks bacaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kronologi dan simple past tense, atau yang berisi menganalisis urutan peristiwa kronologis serta menggunakan simple past tense. Dan yang keempat, kita akan evaluasi kritis, yaitu mengevaluasi isi teks secara kritis dan menghubungkannya dengan pengalaman pribadi. Coba perhatikan gambar gunung berapi di layar share screen kalian. Have you ever visited Mount Bromo or another volcano? And what did you do there and how did you feel? Ayo, siapa yang mau ceritakan pengalamannya secara lisan? Boleh diklik fitur raise hand-nya dan langsung di-unmute mic-nya ya. Saya, sir. Ya, Saya silakan, Mas. never, but I want to go there, sir. Oke, kira-kira mau ke gunung mana nih? Merapi, sir. Oke, so that's good. Mungkin ada yang lain yang mau berbicara? Saya, sir. Ya, silakan Arsya. Saya pernah ke yang perahu tuh, sir, gunung Tangkuban Perahu ya. Iya, Tangkuban. Iya, dingin banget di sana. Ya, benar. Jadi, excellent response. Pengalaman liburan yang kalian ceritakan tadi itu sangat berhubungan dengan jenis teks yang akan kita bedah hari ini. So, apa itu recount text? Jadi, seperti yang terlihat di slide, teks ini tuh menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa di masa lampau untuk menginformasikan atau menghibur pembaca. Strukturnya tuh ada 3 bagian penting. Yang pertama tuh ada orientation sebagai latar belakang cerita. Yang kedua ada events sebagai urutan peristiwa kronologis dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga ada reorientation sebagai kesimpulan atau komentar pribadi penulis. Lalu ciri kebahasannya yang paling utama adalah menggunakan simple past tense atau kata kerja lampau karena kejadiannya sudah terjadi. Jadi contohnya itu ada visited, arrived, woke up, dan yang kedua itu wajib menggunakan time connectives atau kata penghubung waktu seperti first, then, next, after that, dan finally. Jadi penggunaan ciri kebahasan berikut itu membuat cerita kita tuh mengalir secara runtun. Sekarang mari kita latih skill membaca kalian ya. Perhatikan teks cerita di layar Zoom kalian. Sir akan beri waktu 2 menit untuk melakukan silent reading atau membaca dalam hati dari layar gadget masing-masing. So, silakan membaca dengan teliti. Waktu habis, mari kita uji kemampuan membaca cepat kalian ya. What is this text mainly about?
siapa yang bisa menyimpulkan dalam satu kalimat secara lisan, boleh diklik raise hand-nya. Ya, Saya, silakan. Diva. It's about the writer's trip to Bromo, sir. Tepat sekali. Jadi jawaban Diva itu sangat akurat. Jadi paragraf pertama ini tuh orientation karena mengenalkan tentang latar belakang, dan paragraf kedua adalah awal dari events. Mari kita baca kelanjutan ceritanya di slide ini. Sir akan beri kalian waktu sekitar 1 menit untuk membaca bagian event parts 2 dan reorientation dalam hati. So, waktu dimulai dari sekarang. Perhatikan paragraf terakhir yang ditutup dengan kalimat I left Bromo with a heart full of gratitude and camera full of memories. Nah, ini adalah contoh bagian reorientation karena berisi kesan emosional akhir dari si penulis. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan pemahaman berdasarkan teks yang tadi ya. Boleh dipikirkan jawabannya secara mandiri terlebih dahulu. Bagi yang tahu jawabannya, boleh klik tombol raise hand di Zoom kalian. Dan untuk soal nomor 1, ini bersifat eksplisit. Soalnya itu berbunyi, where did the writer go for holiday and what time did they wake up? Nah, mungkin ada yang bisa jawab? Saya, sir. Ya, boleh. Silakan Putri. Bintang. The writer went to Mount Bromo in East Java, and they woke up at 3 a.m. Spot on, so excellent. Jadi benar sekali jawabannya Bintang. Dan sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal ini tuh bersifat inferensial atau tersirat, implicit. Soal ini tuh berbunyi, why do you think they wake up at 3 a.m.? Boleh dicari-cari dulu alasannya berdasarkan petunjuk dari teks cerita, dan yang mau jawab boleh diklik raise hand-nya ya. Saya, sir. Saya mau. Boleh, silakan Marsha. Mereka harus bangun jam 3 pagi karena harus ngejar pemandangan matahari terbit atau sunrise di viewpoint penanjakan, sir. Kalau kesiangan nanti mataharinya udah naik. Incredible. So, your inference is perfectly correct. Dan kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan terakhir di sini. Nomor 3 yang membutuhkan respon kritis. Pertanyaannya berbunyi, would you recommend Bromo to a friend and why? Mungkin silahkan siapa yang bisa jawab, boleh di raise hand. Saya, sir. Boleh, silakan Diva. I will recommend Bromo because based on the text, the sunrise view is very beautiful and it is a breathtaking sight. Marvelous. So give a virtual applause for everyone. Kalian semua sangat hebat dan bisa memahami isi teks ini secara sangat mendalam ya. Mari kita rangkum pembelajaran kita hari ini. Kita tuh udah belajar bahwa recount teks ini berfungsi untuk menceritakan masa lampau menggunakan urutan kronologis dengan didukung oleh simple past tense dan time connectives. Sebelum Sir tutup room Zoom ini, mari kita lakukan oral exit ticket secara acak. Nanti Sir akan panggil 3 orang untuk menyebutkan satu kata penghubung waktu yang masih diingat secara lisan, yang kalian ingat ya. Mungkin bisa disebutkan, Marsha mungkin bisa menyebutkan satu? Dancer. Correct. Mungkin sekarang giliran Bintang. Next, sir. Oke, sekarang yang terakhir Diva. Finally, sir. Oke, luar biasa. Kalian semua langsung lancar menyebutkan kata dan. Next and finally, so you are all amazing readers. Dan terakhir, untuk home challenge kalian, silahkan lihat petunjuk di slide. Cari satu teks, recount teks pendek bertema liburan dari internet boleh, lalu ditulis di buku tugas. Dan
selanjutnya kalian analisis bagian strukturnya. Nanti kita akan bahas bersama di pertemuan berikutnya ya. So thank you so much for your great energy and participation today. So stay healthy and goodbye everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye. See you.